Yes, jujur ya, gue tuh udah nyobain tablet Tecno Megapad SE ini guys selama beberapa hari. In my opinion, tablet ini tuh bukan tablet yang ngejar spek tinggi ataupun gimmick-gimmick yang aneh gitu. Tapi beneran tablet yang ngerti kebutuhan sehari-hari kita, terutama buat kebutuhan keluarga. Kayak misal nih, buat anak-anak untuk belajar, orang tua buat nonton ataupun baca berita, ataupun buat kita nih, untuk sekedar kayak kerja-kerja ringan, ataupun buat nemenin rebahan. Nah, kira-kira guys, semenarik apa tablet yang satu ini? Langsung aja, kita review bro. Pertama-tama kalau kita ngomongin soal desain ya, Tecno Megapad SE ini guys, memang kelihatan kalem banget, tapi rapi loh. Bodinya tuh pakai material metal dengan finishing yang solid. Jadi kesannya bukan tablet entry level gitu loh. Jadi kalau misalnya dipakai buat anak-anak, ini aman banget. Buat orang dewasa pun tetap kelihatan pantas lah. Nah ini nih salah satu poin penting menurut gua, karena tablet keluarga ini tuh biasanya dipakai rame-rame kan ya. Jadi build quality-nya tuh memang harus bisa banget diandelin. Apalagi secara dimensi, tablet ini tuh cuman punya ketebalan 7 mm aja. Jadi pas dipegang, itu bikin enak banget lah, nggak pegel di tangan bro. Kemudian buat peletakan tombol ataupun portnya, di sini juga simpel banget guys. Sebagai contoh nih ya, kalau kondisinya di potret kayak gini, tombolnya tuh ada di bagian sebelah kanan dari tabletnya. Kemudian kalau posisinya landscape, ada di bagian atas. Which mean ini gampang banget untuk kita akses gitu bro ya. Sementara untuk bagian speaker, ini ada 4 lokasinya yang nanti bakal kita bahas lebih dalam. Terus kalau kita lihat di bagian belakang, ini clean banget ya, minimalis gitu, nggak ada distraksi. Dan pastinya ini enak banget buat dilihat. Kamera belakangnya juga ditaruh dengan rapi banget, tanpa tonjolan yang berlebihan. Nah yang paling menarik di sini adalah bekas sidik jari tuh nggak gampang nempel ya guys, di belakang bodinya. BTW Tecno ini ngasih 2 pilihan warna untuk Megapad SE ini. Yang pertama tuh ada warna Moongas Grey, seperti yang gue review sekarang. Dan satu lagi warnanya adalah Ice Blue. Intinya menurut opini gue ya, desain Tecno Megapad SE ini guys, terbilang elegan lah. Dan punya feels kayak tablet mahal gak sih bro? Lanjut masuk ke bagian layar. Tablet ini guys, punya layar 11 inci. Resolusinya Full HD Plus 1920 x 1200 dengan refresh rate di angka 90 Hz. Plus yang penting banget nih, udah punya sertifikasi iCare-nya. Buat tablet keluarga, ini gue rasa krusial banget sih guys. Secara visual, ini layarnya juga kelihatan oke banget ya, dan juga bersih. Buat nonton YouTube, kemudian Netflix, ataupun sekedar scrolling berita, ini detailnya tuh masih dapat banget. Warna yang dihasilkan juga natural ya, nggak terlalu gonjreng banget gitu. Tapi tetap enak kok buat dilihat. Sudut pandangnya pun luas, jadi walaupun dilihat dari samping, warnanya tuh nggak aneh bro. Nah kalau dari segi refresh rate-nya, Doi udah menawarkan refresh rate di angka 90 Hz. Yang bikin animasi, kemudian scrolling, itu tetap berasa halus pisan bro. Ini mungkin kedengeran sepele ya, tapi pas dipakai harian, kerasa banget loh guys bedanya. Dan yang gue suka nih ya, refresh rate ini tuh adaptif. Jadi pas lagi nggak butuh performa tinggi, dia tuh bisa nurunin refresh rate buat ngirit baterai bro. Lanjut dari segi sertifikasinya, seperti yang gue bilang tadi, ada yang namanya iCare, yang bukan sekedar tempelan doang nih. Untuk pemakaian lama, terutama buat anak-anak yang masih sekolah online ataupun buat orang tua yang suka nonton lama, mata kita tuh beneran jadi berasa lebih nyaman gitu bro. Cuma ada satu nih yang menurut gue agak sedikit kurang gitu, tapi ini menurut gue sih subjektif sih bro. Yaitu masalah bezelnya, yang masih sedikit tebel. Tapi kalau kita lihat dari fungsionalnya gitu ya, ini nggak bisa dipungkiri bahwa ini tempat bernaungnya kamera selfie sih guys, di bagian atas ini nih. By the way, posisi kamera depan ini guys, terbilang pas ya, khususnya pada saat landscape. Framing wajah tuh jadi lebih natural gitu, dan nggak bikin muka kalian tuh jadi kepotong aneh. Intinya sih ya, layar Tecno Megapad SE ini guys, masih tergolong nyaman banget kok, dan ramah di mata. Sama konsisten gitu, buat kebutuhan sehari-hari. Next, sekarang kita bakal bahas masalah performanya. Yang mana Tecno Megapad SE ini guys, pakai Qualcomm Snapdragon 685. Dan dari awal pun, gue udah menurunkan ekspektasi gue. Kalau tablet ini bukan buat ngejar benchmark tinggi, tapi buat performa yang stabil dan juga irit daya. Dan setelah dipakai, memang ekspektasi gue itu kejaga banget. Sebagai contoh buat aktivitas harian, kayak misalkan browsing, nonton, ataupun buka dokumen, kelas online, ataupun gaming-gaming santai, performanya tuh lancar banget guys. Nah ini nggak lepas ya, dari RAM-nya 4GB plus 4GB yang bisa di-extend. Nggak ada drama lag lagi gitu guys. Sementara buat internal storage-nya, ini udah 128GB. Nah kalau kita bandingin sama Megapad 11 yang pakai chipset berbeda dan lebih fokus ke performa multitasking berat, Megapad SE ini memang posisinya jelas banget. Ini tablet buat pemakaian stabil, bukan buat ngebut sesaat. Dan justru itu bikin dia cocok banget buat keluarga. Karena performanya tuh konsisten loh guys, dari pagi sampai malam hari. Dipaduin juga nih sama sistem Android 15 dan juga optimalisasi dari Tecno. Yang mana ngebikin performa Megapad SE ini guys kerasa rapi banget.
Nggak banyak aplikasi aneh yang ganggu, jadi pengalaman makainya tuh jauh lebih nyaman banget bro. So kesimpulannya, dari performa Snapdragon 685 ini guys, memang bukan yang kencang banget. Tapi buat orang yang nyari kestabilan, lebih awet, dan lebih aman dipakai untuk keseharian gitu bro. Dan memang itu menjadi nilai plus, terutama buat lo semua nih yang lebih nyari tablet dengan konsisten performanya bro. Dari bagian performa, sekarang kita geser sedikit untuk ngebahas masalah baterainya. Nah pastinya guys, Doi ini udah dibekali dengan baterai yang jumbo. Kapasitasnya tuh 8000 mAh. Dan buat penggunaan sehari-hari, itu udah pasti awet banget lah untuk Megapad SE ini. Cuma memang, charger bawaan yang dikasih itu ngebikin agak ganggu gitu guys. Karena doski ini cuma 18 watt. Saran dari gue sih ya, kalau misalkan si Tecno ngasih 45 watt aja, pasti lebih oke lagi nih guys. Lanjut ke bagian fitur AI, yang mana Megapad SE ini guys, bukan cuman sekadar nempel label AI doang. Mereka tuh beneran bawa Ella di device ini loh. Dan menariknya lagi, ada tombol fisik khusus AI ataupun AI Quick Button. Jadi kita bisa langsung tuh manggil fitur AI ini secara instan, tanpa ribet buka aplikasi ataupun harus ngomong dulu bro. Sementara soal fungsinya, AI di Megapad SE ini guys juga kepake banget buat produktivitas. Ada fitur ringkasan otomatis yang bisa ngubah rekaman audio panjang jadi poin-poin penting dalam bentuk teks. Kemudian buat belajar, meeting ataupun nyatet materi, ini ngebantu banget lah dan jadi ngirit waktu bro. Terus ada juga AI Writing ataupun AI Translation sampai AI Artboard juga ada di Sokin. Nah semua fitur AI itu guys jalan di HiOS yang sekarang tuh kelihatan makin mateng banget bro. Next buat urusan audionya guys, seperti yang gue bilang di awal tadi, ini tuh ada 4 speaker stereo dengan Dolby Atmos. Real banget sih ini, suaranya tuh lebih kelihatan nendang banget lah daripada tablet lain di kelasnya bro. Bahkan kalau nonton podcast ataupun live streaming pakai tablet ini, suaranya tuh bisa kedengeran cukup baik dan clean bro. Dan terakhir untuk part kameranya guys, tablet ini tuh punya kamera depan 5 megapiksel dan kamera belakang 8 megapiksel. Ingat ya, ini bukan buat foto profesional, tapi buat sekedar video call, meeting, sampai buat scan dokumen. Dan hasilnya pun cukup clean dan stabil bro. AI Beauty-nya juga bikin wajah lebih rapi banget nih, tanpa lebay gitu bro. So kesimpulannya, Tecno Megapad SE ini guys, memang bukan tablet untuk ngejar performa yang kebut-kebut banget gitu bro. Tapi buat kalian yang memang butuh performa yang stabil untuk pemakaian harian, terutama buat para keluarga bro. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi ya, kalau kita lihat dari bagian desain itu elegan. Layarnya juga luas 11 inci Full HD Plus 90Hz yang nyaman banget di mata. Performanya ini juga stabil berkat Snapdragon 685 dan baterai 8000 mAh-nya ini loh, awet banget seharian. Kemudian fitur Tecno AI juga beneran kepake nih, apalagi ada tombol fisik AI yang bikin akses ke Ella itu jadi lebih cepat dan praktis. Terus yang menariknya lagi nih ya, kita udah dapat yang namanya freestanding case dan ada slot SIM card-nya juga bro. Tapi memang ada beberapa catatan penting, di paket penjualan itu belum termasuk stylus dan juga keyboard. Padahal ya, tablet ini tuh udah support stylus dan juga keyboard. Cuman memang itu harus lu beli secara terpisah bro. So bagaimana brother pendapat kalian tentang Tecno Megapad SE ini? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, buat kalian yang udah naksir banget sama nih tablet, link pembeliannya sudah gue taruh di kolom description, tinggal lu check out aja bro. Bemo pamit, assalamualaikum.